Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9, karena kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri untuk pelajaran matematika kelas 9. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari ini dapat kita mengerti dan menjadi bekal ilmu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, kita langsung saja. Pelajarannya berjudul transformasi geometri. Di sini langsung Bapak jelaskan. Di sini bisa dibaca juga. Transformasi geometri itu adalah merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Secara sederhana, perubahan posisi atau bentuk suatu benda. Jadi itu masuk ke dalam pelajaran matematika di bagian transformasi geometri. Transformasi geometri ini ada 4 bagian. Pertama, translasi, atau artinya itu pergeseran objek. Nah, jadi objek dari sini nanti dia berpindah, itu namanya bergeser. Kemudian ada rotasi. Rotasi ini artinya perputaran, jadi berputar. Misalnya objeknya begini, nanti dia berputar. Jadi putarannya itu apakah 90 derajat, 180, atau putaran penuh 360 derajat. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Refleksi ini artinya pencerminan. Jadi misalnya ada benda yang sama di sebelahnya, itu dibilang, bisa kita bilang pencerminan atau refleksi. Itu juga bagian pelajaran transformasi geometri. Kemudian yang keempat ada dilatasi. Dilatasi itu apa? Perkalian atau pembesaran atau perkecilan. Maksudnya itu objeknya itu dari kecil, nanti ada yang ukurannya besar tapi dia sama, besar lagi ukurannya sama, seperti itu. Jadi baik ukurannya lebar dan tingginya sama, tetapi bendanya itu berbeda besarnya, cuma proporsinya sama. Itu dia, nanti dalam contohnya bisa kita simak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini dia translasi. Pertama, translasi. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Contohnya ini sudah Bapak gambarkan di bawah. Contohnya, misalnya gambarnya ini segitiga, dia akan berpindah, bergeser, tetapi bentuknya sama, kan? Bentuknya sama, dia bergeser, bentuknya sama, tetapi posisinya saja berbeda. Itulah namanya perpindahan posisi, disebut translasi. Kita lihat contohnya di dalam video ini, Bapak sudah carikan. Contohnya seperti ini. Misalnya sebuah benda bergeser dari titik awal di sini, dia akan bergeser ke kiri, dari kanan ke kiri, itu dinamakan pergeseran atau bisa dibilang translasi. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Yang kedua itu refleksi. Refleksi itu apa pula, Pak? Refleksi itu adalah pencerminan benda. Jadi di sini sudah Bapak carikan, arti sederhana merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada biang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Jadi itulah artinya refleksi atau pencerminan benda. Contoh gambarnya seperti ini. Misalnya ada segitiga yang sama. Bagaimana caranya di sebelahnya ini sama? Sama. Bentuknya sama, cuma dia seakan-akan berlawanan. Itulah namanya cermin. Seperti halnya kita bercermin di rumah, ya kan?
Oke, kita lihat video contohnya. Sama. Jadi dia bentuknya sama, cuma dia seakan berlawanan. Itulah namanya refleksi. Kita lanjut. Rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Jadi dia ini berputar, objek itu berputar. Nah, ada titik tengahnya, titiknya ini, titik putarannya. Sedangkan busurnya itu ke arah mana dia bergeser. Contohnya segitiga ini. Segitiga ini dia tidak bercermin seperti tadi, tetapi dia berpindah ke sini, rupanya dia melakukan rotasi atau perputaran. Berapa besar putarannya? 90 derajat. Nih, karena membentuk segitiga siku-siku, biasanya dinamakan segitiga 90 derajat atau siku-siku ya. Itu dia. Contohnya benda-benda atau contoh hal-hal yang berhubungan dengan rotasi. Jarum jam kan dia berputar, titik pusatnya di tengah. Kipas angin titik pusatnya di tengah. Jadi itu termasuk gerakan rotasi. Engsel pintu ada titik tengahnya kan, dia bergerak, tapi dia tidak bisa untuk engsel pintu. Mana tadi engsel pintu? Kalau engsel pintu itu kan tidak bisa dia berputar penuh, misalnya dari depan langsung ke belakang lagi, tidak bisa, dia pasti patah. Nah, itu jadi dia tidak mungkin berputar 180 derajat atau 360, tergantung kondisi pintunya. Roda akan ada titik tengahnya, dia berputar, itu termasuk rotasi ya. Nah, ini permainan spinner. Oke, itu contoh-contoh dari rotasi ya. Selanjutnya dilatasi. Dilatasi itu atau perkalian atau perbesaran dan perkecilan objek. Jadi misalkan ada sesuatu benda seperti hal gambar di bawah ini, dia dari kotak, tetapi nanti dia bisa membesar pula, atau ada objek di sebelahnya yang lebih besar sama. Itu termasuk dalam perkalian atau perbesaran perkecilan objek, dinamakan dilatasi. Pengertiannya, dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Nah, contohnya seperti slide pertama tadi ada Bapak masukkan ini Sydney. Ini gedung Sydney ini kan dia perkalian semakin besar. Yang kecil itu segitiga di depan ini kecil, lalu ada atap yang besar yang nomor 2, kemudian ada atap yang lebih besar di ujung. Ini termasuk gedung yang menerapkan konsep dilatasi atau pembesaran objek. Itu dia contohnya. Kita lihat contoh videonya. Sorry, ini salah tulis. Oke. Contoh dari dilatasi. Memahami dilatasi tanpa mengubah saja. bentuk aslinya. Suatu hari,
Kate memilih paket dengan satu foto untuk orang tua, yang lebih besar untuk kakek, dan foto yang lebih kecil untuk teman-temannya. Bagaimana fotografer dapat mencetak suatu foto dengan ukuran yang berbeda? Dilatasi. Jadi Dilatasi adalah di mana bentuk dua dimensi tumbuh atau menyusut secara proporsional dari titik yang disebut pusat dilatasi. Di sini kami ada 3 kali lipat persegi panjang dari yang asli, dan di sini kami membaginya menjadi 2. Di dilatasi, dimensi dan jarak pusat dilatasi tinggal dalam proporsi. Pusat dilatasi dapat di mana saja, di dalam, di atas, atau di luar dari skala bentuk. Faktor skala menentukan bagaimana bentuk tumbuh atau menyusut. Jika faktor skala adalah 3, yang dimensinya dari pusat dilatasi dikalikan dengan 3. Berbagai ukuran, proporsi yang sama, dan sudut yang sama. Bentuk garis koordinat dapat membantu kita melihat bagaimana kerjanya. Jika pusat dilatasi adalah 0,0 dan faktor skala adalah 3, jarak horizontal dari pusat pelebaran adalah 3, dan jarak vertikal adalah 4, dikalikan dengan faktor skala 3, horizontal perbedaan menjadi 9, dan vertikal jarak menjadi 12. Peregangan untuk 9 unit ke kanan dari pusat dilatasi dan 12 unit ke atas. Foto yang bagus, Kate. Nenek dan kakek sangat bangga. Jika faktor Oke, itu sebagai contoh penerapan dalam kehidupan kita. Misalnya kita bekerja di fotokopi atau misalnya di dunia desain atau arsitektur, pasti kita akan mengerti hal seperti itu. Jadi bagaimana kita memperbesar sebuah objek itu syaratnya. Titik tengahnya ada, kemudian perkalian panjang dan tingginya itu. Tapi kita tidak akan membahas itu karena di sini Bapak masih membahas hal-hal yang awal dulu ya. Karena ketika kita melakukan perhitungan, ada baiknya kita mengerti dulu tentang 4 bagian ini: pergeseran, perputaran, pencerminan, perkalian, pembesaran, perkecilan objek atau benda. Itulah dinamakan transformasi geometri. Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu saja pelajaran dari Bapak malam ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, jangan lupa kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, itu saja dari Bapak. Nanti kita jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Semoga pelajaran yang pertama ini tentang pemahaman konsep transformasi dapat dimengerti. Tujuannya kita belajar ini adalah agar kita bisa menerima pelajaran ini dengan benar. Apa sih transformasi geometri ini? Kenapa digunakan? Ternyata banyak diterapkan atau kita temui di kehidupan. Dan tentunya jika kalian ingin menjadi astronot, ingin jadi dokter, jadi pilot, dan sebagainya, yang berhubungan dengan logika yang tinggi dan kepintaran, tentu harus menguasai hal-hal yang sederhana ini. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.